estimasi akuntansi dan kesalahan. Kelompok 4 terdiri dari Muhammad Kafi Hakim, Haikal Fikri, Nurul Nadila, Hasanah Azizi, dan Septrita Sutriani. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Saudara Kafi untuk menjelaskan materi kita yang pertama. Kepada Kafi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator, Saudara Haikal. Saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas dalam menyusun laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi menjadi salah satu prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Secara umum, standar menghendaki bahwa entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan secara konsisten. Tidak boleh perubahan kebijakan akuntansi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konsistensi karena informasi antar periode menjadi sulit dilakukan. Namun demikian, dalam konsistensi terhadap perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan baik dikarenakan perubahan standar maupun perubahan yang bersifat sukarela. Penerapan kebijakan akuntansi seringkali mengharuskan entitas menggunakan estimasi akuntansi. Pemilihan estimasi akuntansi didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat estimasi tersebut dipilih. Perubahan lingkungan bisnis teknologi dapat membuat estimasi dipilih menjadi salah satu yang tidak tepat. Untuk itu, entitas dapat mengubah estimasi yang telah ditentukan. Perubahan estimasi akan menyebabkan dasar pengukuran suatu beban atau pendapatan menjadi tidak konsisten antar satu periode dengan periode berikutnya. Untuk itu, standar mengatur khusus perubahan estimasi. Estimasi dapat melakukan kesalahan akuntansi yang baru diketahui pada periode berikutnya. Ketika kesalahan tersebut diketahui, maka entitas harus melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi. Koreksi kesalahan dapat terjadi karena kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar maupun kesalahan dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Koreksi atas kesalahan akan memengaruhi posisi keuangan entitas, namun tidak memengaruhi kinerja periode berjalan karena koreksi dilakukan atas kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Namun jika koreksi tersebut terkait penggunaan kebijakan akuntansi, maka dampaknya dapat memengaruhi pada periode berjalan. PSAK 25 revisi 2009, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, mengatur secara komprehensif pemilihan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dalam koreksi kesalahan. Kebijakan akuntansi, secara definisi, laporan keuangan estimasi harus disusun dengan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Penyajian yang wajar mensyaratkan estimasi menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan kriteria dalam standar akuntansi keuangan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan sesuai PSAK 1 revisi 2013. Penyajian dalam standar akuntansi keuangan. Entitas tidak dapat menyebutkan patuh terhadap SAK kecuali telah patuh terhadap keseluruhan persyaratan SAK. Penyajian sesuai SAK mensyaratkan entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 25 revisi 2009. PSAK 25 revisi 2009 juga mengatur hierarki panduan yang dipertimbangkan manajemen jika tidak terdapat SAK spesifik yang mengatur tersebut. Kebijakan akuntansi
dalam PSAK 25 revisi 2009 didefinisikan sebagai prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan menentukan saat pengakuan, cara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan digunakan dalam menyusun laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan secara eksplisit kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan. Entitas biasanya menyatakan dalam catatan atas laporan keuangannya dengan kalimat laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jika laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah diefektif berlaku, maka entitas harus mengungkapkan informasi ketidaksesuaian tersebut. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan pengguna tersebut. Entitas tidak boleh mencari kebijakan akuntansi di luar apa yang telah diatur dalam standar akuntansi. Misalnya dalam penilaian aset dapat evaluasi, entitas dapat memilih salah satu metode penilaian sesuai dalam SAK. Jika tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Informasi yang relevan mengharuskan manajemen mempertimbangkan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna. Informasi yang andal harus mempertimbangkan aspek kejujuran penyajian, mencerminkan substansi ekonomi netral, menggunakan pertimbangan sehat dan lengkap untuk semua hal yang material. Dalam membuat pertimbangan, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dalam sumber-sumber berikut sesuai dengan urutan menurut PSAK 25 revisi 2009. Pertama, persyaratan dan panduan dalam PSA berupa dan terkait. Yang kedua, definisi kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kepada Haikal Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Kafi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri. Baik, 2. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengelola adalah hal yang tepat. Jika PSAK mengizinkan pengelolaan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten. Konsisten laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dibandingkan, tidak dapat dipenuhi. Baik, ketiga, perubahan kebijakan akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan daya banding, laporan keuangan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi tahun 2009. Menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut. Yang pertama, dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika pilihan kebijakan akuntansi transaksi. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya,
maka hal itu dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat terjadi karena keharusan, karena kebijakan standar mengharuskan entitas menerapkan metode baru. Misalnya dalam PSAK 24 revisi tahun 2013, timbalan kerja mengharuskan entitas menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain dalam menentukan keuntungan merupakan perubahan yang harus dilaksanakan. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan dengan sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan. Berikut ini contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan, konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery, menjadi metode presentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. PSAK 25 tahun revisi 2009, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi, entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan ketika entitas mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela. Kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela diterapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif ini adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan, seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada Saudari Hasanah untuk melanjutkan penjelasan. Kepada Saudari Hasanah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haikal. Di sini ada contoh yaitu PT Merpati memulai operasi usahanya pada 1 Januari 2013. Nah, untuk penilaian persediaan, perusahaan menggunakan metode rata-rata atau average. Pada 1 Januari 2015, perusahaan mengubah metode persediaannya dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Untuk melengkapi informasi penyajian secara komparatif 2014 dan 2015, beberapa datanya yaitu yang A ada penjualan tahun 2014 sebesar 600 juta rupiah dan 2015 sebesar 640 juta rupiah. Yang B, beban operasi tahun 2014 sebesar 200.000 dan tahun 2015 sebesar 240.000. Yang C, persediaan dan beban pokok penjualan dengan menggunakan metode average dan FIFO. Nah, di tabel itu bisa dilihat sendiri. Dan yang D ada pajak yang dikenakan sebesar 25%, otoritas pajak membolehkan perubahan ini. Yang E ada saldo laba dilaporkan dengan menggunakan metode rata-rata adalah pada tanggal 31 Desember 2013 saldo labanya yaitu 180 juta, pada tanggal 31 Desember 2014 saldo labanya yaitu 330 juta rupiah, dan pada tanggal 31 Desember 2015 saldo labanya yaitu 460.500.000 rupiah. Next. Nah, jurnal penyesuaian dibuat pada saat terjadinya perubahan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 atau menggunakan data 31 Desember 2014. Pada tanggal tersebut, nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO
yaitu 48 juta rupiah, dan metode rata-rata 40 juta rupiah. Koreksi dengan dinaikkan sebesar 8 juta. Dampak perubahan tersebut akan meningkatkan saldo laba sebesar 6 juta rupiah karena diperhitungkan pajak sebesar 25%. Hal tersebut dikarenakan asumsinya pajak memperkenankan perubahan metode, maka dampaknya ke hutang pajak. Sedangkan jika pajak tidak memperkenankan metode yang baru, maka perubahan pajaknya akan berdampak pada pajak tangguhan. Jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2015, akibat perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah persediaan 8 juta di debit pada saldo laba 6 juta di kredit dan hutang pajak 2 juta di kredit. Next. Nah, berdasarkan data tersebut dibuat laporan laba rugi komparatif 2015 dan 2014 dengan menggunakan metode baru. Bisa dilihat yaitu PT Merpati laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Pada penjualannya pada tahun 2015 yaitu 640 juta rupiah dan pada tahun 2014 yaitu 600 juta rupiah. Beban pokok penjualannya pada tahun 2015 yaitu 220 juta rupiah dan tahun 2014 yaitu 188 juta rupiah. Biaya operasi pada tahun 2015 yaitu 240 juta rupiah dan pada tahun 2014 200 juta rupiah. Laba operasi pada tahun 2015 yaitu 180 juta rupiah dan 2014 212 juta rupiah. Nah, pajak 25%-nya pada tahun 2015 yaitu 45 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2014 yaitu 53 juta rupiah. Dan dapatlah hasilnya yaitu pada tahun 2015 135 juta rupiah dan pada tahun 2014 159 juta rupiah. Next. Nah, lalu ada laporan posisi keuangan disajikan secara komparatif dan awal periode komparatif 1 Januari 2014 atau sama dengan 31 Desember 2013. Laporan posisi keuangan tersebut memperlihatkan nilai persediaan, utang pajak, dan saldo laba yang berubah akibat perubahan penggunaan penilaian persediaan dengan metode FIFO. Bisa dilihat yaitu laporan posisi keuangan parsial 31 Desember 2015, aset lancarnya ada persediaan tahun 2015 yaitu 78 juta rupiah, pada tahun 2014-nya 48 juta rupiah, dan pada 2014 1 Januari yaitu 16 juta rupiah. Liabilitasnya yaitu ada utang pajak, di mana 2015 ada 1 juta rupiah, 2014 ada 2 juta rupiah, dan 2014 pada tanggal 1 Januari yaitu 3.500.000 rupiah. Lalu ada ekuitas yaitu saldo laba. Pada tahun 2015 ada 471.000 juta rupiah dan pada tanggal 2014 336 juta rupiah dan pada tahun 2014 pada tanggal 1 Januarinya yaitu 177 juta rupiah. Next. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Untuk bagian saldo laba harus disesuaikan mulai awal tahun komparatif sajian, yaitu awal tahun 2014. Saldo laba 1 Januari 2014 harus disesuaikan dengan menggunakan metode persediaan yang baru. Selisih nilai depresiasi 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013 sebesar 4 juta rupiah. Karena pajak 25%, maka penyesuaian terhadap saldo laba sebesar nilai setelah pajak, yaitu 3 juta rupiah. Laporan perubahan ekuitas untuk bagian saldo laba yaitu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo laba 1 Januari 2014 seperti yang telah dilaporkan pada tahun 2014 yaitu 180 juta. Penyesuaian karena perubahan metode persediaan pada tahun 2014 ada 3 juta. Saldo laba 1 Januari 2014 disajikan kembali pada tahun 2015 ada 336 juta dan pada tahun 2014 ada 177 juta. Laba bersih pada tahun 2015 ada 135 juta dan pada tahun 2014 ada 159 juta. Lalu ada saldo laba 31 Desember pada tahun 2015 ada 471 juta sedangkan pada tahun 2014 yaitu 336 juta rupiah. Next. Nah, ada catatannya perubahan kebijakan akuntansi atas penilaian persediaan pada 1 Januari 2015
perusahaan mengubah kebijakan penilaian persediaan menjadi metode FIFO. Sebelum tahun perubahan, perusahaan menggunakan metode rata-rata. Nah, perusahaan mengubah metode FIFO karena mencerminkan nilai kini persediaan dalam laporan posisi keuangan. Laporan keuangan komparatif periode sebelumnya disajikan kembali dengan menggunakan metode baru. Berikut item dalam laporan keuangan yang terpengaruh dengan perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Nah, pada persediaan tahun 2015 di metode rata-rata yaitu 64 juta rupiah, sedangkan metode FIFO yaitu 78 juta rupiah. Maka perubahannya jumlah 14 juta rupiah. Pada saldo laba di metode rata-rata ada 460.500.000 rupiah. Di metode rupiah, 100.000 rupiah. Ada 226 juta rupiah dan metode FIFO 220 juta rupiah. Nah, perubahannya yaitu 6 juta rupiah. Laba bersihnya pada metode rata-rata yaitu 130 juta 500.000 rupiah pada metode rata-rata yaitu 40 juta rupiah dan metode FIFO 48 juta rupiah. Maka perubahannya yaitu 8 juta rupiah. Pada saldo laba, metode rata-ratanya yaitu 330 juta rupiah dan metode FIFO-nya 336 juta rupiah. Maka perubahannya yaitu 6 juta rupiah. Pada beban pokok penjualan, metode rata-ratanya yaitu 226 juta rupiah. Pada beban pokok penjualan, metode rata-ratanya yaitu 200 juta rupiah dan metode FIFO 188 juta rupiah. Maka perubahannya yaitu 12 juta rupiah. Dan terakhir laba bersihnya pada metode rata-rata yaitu 150 juta rupiah dan metode FIFO-nya 159 juta rupiah. Maka perubahannya yaitu 9 juta rupiah. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Hasanah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Septrita. Kepada Septrita saya persilakan. Yang keempat, perubahan estimasi. Yang pertama, definisinya. Unsur dalam laporan keuangan tidak semua diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi, entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu piutang tak tertagih, masa manfaat, metode depresiasi, dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Kemudian liabilitas garansi atau provisi, persediaan yang rusak, masa manfaat beban yang ditangguhkan, dan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian pelakuan akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada A periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu. Yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Contohnya, PT Pergutut membeli peralatan pada 3 Januari 2011 dengan harga 480 juta. Peralatan ini disusutkan sama baik menurut akuntansi maupun pajak selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Entitas melakukan pencatatan depresiasi karena laporan keuangan diterbitkan setiap tahun. Perusahaan melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dengan baik sehingga peralatan tersebut masih mampu bekerja dengan kinerja terbaiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan mengestimasi bahwa peralatan tersebut masih memiliki masa manfaat tersisa 6 tahun. Sehingga total masa manfaat menjadi 10 tahun dari tanggal perolehan. Perubahan estimasi tersebut tidak diperkenankan menurut aturan pajak. Tarif pajak yang berlaku yaitu 25%.
Akibat perubahan estimasi tersebut, beban depresiasi tahun 2015 harus dihitung ulang, yaitu beban depresiasi awal 480 juta rupiah dibagi 8 sama dengan 60 juta rupiah. Akuntansi dan pajak sama. Akumulasi depresiasi awal tahun 2015 sama dengan 4 tahun dikali 60 juta sama dengan 240 juta. Beban depresiasi setelah perubahan estimasi sama dengan 240 juta dibagi 6 sama dengan 40 juta. Menurut pajak, beban depresiasi 60 juta, sehingga pada tahun 2015 terdapat perbedaan depresiasi dengan pajak 20 juta, atau 60 juta dikurang 40 juta. Berakibat laba menurut akuntansi lebih tinggi 20 juta, sehingga menimbulkan perbedaan temporer kena pajak sebesar 25% dikali 20 juta sama dengan 5 juta. Jurnal yang dibuat adalah beban depresiasi 40 juta di debit, akumulasi depresiasi 40 juta di kredit, beban pajak tangguhan 5 juta di debit, liabilitasi pajak tangguhan 5 juta di kredit. Akibat perubahan beban depresiasi tersebut, nilai aset tetap, akumulasi depresiasi dan beban depresiasi untuk laporan keuangan komparatif terlihat dalam tabel di bawah. Pada tahun 2015, estimasi baru peralatannya 480 juta, pada tahun 2014 480 juta, pada tahun 2015 estimasi lamanya 480 juta. Kemudian akumulasi depresiasi pada tahun 2015 estimasi baru 280 juta, 2014 240 juta, 2015 estimasi lama 300 juta. Kemudian peralatannya pada tahun 2015 estimasi baru 200 juta, 2014 240 juta, 2015 estimasi lama 180 juta. Kemudian beban depresiasinya pada tahun 2015 estimasi baru yaitu 40 juta, pada tahun 2014 60 juta, pada tahun 2015 estimasi lama 60 juta rupiah. Terdapat perbedaan nilai aset dan beban depresiasi jika menggunakan estimasi baru dibandingkan dengan menggunakan estimasi lama. Perubahan tersebut hanya memengaruhi beban depresiasi dan akumulasi depresiasi tahun 2015. Penyajian dan pengungkapan. Perubahan estimasi menyebabkan perubahan nilai yang diakui dalam beban atau pendapatan. Pos yang mengalami perubahan akan disajikan berdasarkan dasar perhitungan estimasi yang baru. Ketika disajikan laporan keuangan komparatif, pos yang berubah juga tidak perlu diterapkan untuk periode komparatifnya, seperti terlihat dalam contoh tadi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Jika dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan hal itu. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Septrita. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Nurul Nadila. Kepada Nurul Nadila, dipersilakan. Oke, baiklah. Kesalahan dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut akan dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum selesai, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSAK 25 revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu. Yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi yang andal. Yang pertama, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan dalam pencatatan akuntansi ada yang bersifat counterbalancing atau kesalahan yang akan dikoreksi dengan sendirinya. Maksudnya adalah kesalahan yang terjadi dalam satu periode akan dikoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya. Sehingga dibuat jurnal koreksi, kesalahan ini tidak berdampak pada saldo laba pada periode berikutnya. Next. Perlakuan akuntansi.
entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya, menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Tidak praktis dalam penerapan suatu pengaturan terjadi ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Tidak praktis untuk menerapkan suatu perusahaan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan. Jika terjadi dampak penerapan dan penyajian retrospektif tidak dapat ditentukan, penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen atau penerapan atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atau jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi. Next. Contohnya pada tahun 2015, staf PT Kutilang menemukan kesalahan pencatatan beban depresiasi bangunan tahun 2014 sebesar 50 juta. Dalam perhitungan pajak terutang, perusahaan telah memasukkan nilai beban depresiasi ini. Laba sebelum beban depresiasi 300 juta, tingkat pajak adalah 2.596, saldo laba pada 31 Desember 2015 sebesar 900 juta, dan laba bersih tahun 2015 sebesar